Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Gus Kampung. Perkenalkan diri, nama saya ada Dr. Husnul Mufid, MPDI, alumni pendidikan sejarah FKUIN Jember dan alumni S2 IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pada kali ini saya menyoroti tentang perseteruan antara Trah Wali Songo dengan Trah Pahlawi Habib alumni FPI. Perseteruan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintah Hindia Belanda. Awal puncak dari perseteruan antara para kiai, para gus dengan para habib terjadi sejak tahun 1844, di mana saat itu Belanda mendirikan sebuah lembaga yang bernama Mufti Agung Batavia dengan menunjuk Habib Utsman bin Yahya sebagai Ketua Mufti Agung. Sementara Syekh Nawawi Al-Bantini menolak untuk dijadikan mufti, begitu juga menolak untuk dijadikan seorang penghulu. Lebih baik pergi ke Mekah. Ini merupakan awal permusuhan antara para kiai dan habib. Tapi pada perang Diponegoro itu pertempuran antara pemerintah Hindia Belanda dengan para kiai pendukung Pangeran Diponegoro. Menginjak tahun 1844 ini Belanda menggunakan strategi lain, yaitu dengan seperti identitas agama, dengan menaruh para habib-habib yang berasal dari imigran Yaman, dari Yaman. Ini bukan hanya di Batavia tetapi di berbagai daerah, Pasuruan, Pekalongan, Bangil, Semarang, Surabaya, Sumeneb, Banyuwangi, dan kota-kota yang lain. Nah, di sini perseteruan antara para kiai dengan para habib bukan hanya di Batavia saja, tetapi di daerah-daerah, di kabupaten. Belanda memang sengaja untuk menghancurkan para kiai yang selalu melakukan perlawanan terus-menerus dengan menggunakan orang-orang imigran Yaman yang dibeli di perdagangan tenaga kerja di Yaman. Dengan apa nanti orang-orang Islam yang ada di Jawa itu
lebih condong mengikuti ke para Habib yang dipimpin oleh Habib Usman bin Yahya, bukan ke kiai, karena para kiai adalah penentang dari Belanda, ini taktis. Dan gelar Habib pada saat itu yang memberi Belanda. Adanya gelar Habib di Indonesia pada zaman pemerintah Hilal, sebelumnya tidak. Jadi jangan bangga kalau dipanggil Habib itu sebagai orang suci dicintai. Justru tidak perlu bangga karena itu gelar pemberian pemerintah Hindia Belanda. Jadi tujuannya antara gelar Habib dan kiai itu pembeda. Kalau Habib itu pro Belanda, pendukung Belanda, dan para kiai, gelar kiai adalah orang-orang yang menentang pemerintah Hindia Belanda. Nah, perseteruan ini terus menerus. Bukan kalau sebelum adanya lembaga Mufti Agung, para kiai kan dengan menggunakan senjata melawan Belanda pada masa Perang Diponegoro. Tetapi pada masa setelah terbentuk Mufti Agung ini, perangnya berubah menjadi perang fatwa, kuat-kuatan. Para kiai kan juga mempunyai kitab. Sementara Belanda lewat Habib Usman bin Yahya itu menggunakan juga kitab. Tapi kitabnya ya kitab Wahabian, yaitu menyesatkan para orang-orang tarekat yang melawan Belanda, mensyirikan, memberang keris, mengharamkan tahlil, padahal itu untuk menghibur umat Islam. Nah, Habib disuruh dalam setiap dakwanya di majelis-majelisnya disuruh mengatakan dirinya sebagai keturunan Rasulullah, padahal ya tidak. Ini perseteruan fatwa ini berlangsung antara para kiai yang berjuang melawan Belanda dan melawan pejuang kemerdekaan yang melawan Belanda, dan Habib-Habib itu mendukung Belanda. Ini terus sampai meninggalnya Habib Usman bin Yahya turun terus. Dan berlangsung. Waktu itu NU kan baru berdiri, tidak ada. Jadi ya gambaran seperti sekarang ini kan yang melawan Mbak Alawi, klan Mbak Alawi, Habib itu kan bukan orang-orang struktural NU, tapi orang-orang yang di luar NU, yaitu NU kultural. Pada saat ini yang melawan NU kultural yaitu NU garis keras, ya para Habib muda-muda itu. Terus bagaimana situasi pada zaman Hindia Belanda itu? Nada suaranya para Habib zaman dulu seperti itu, kasar-kasar seperti yang disampaikan Habib muda saat sekarang yang ex-FPI itu mengeluarkan binatang, kerbau, yang ini apa? Yang sebuah Habib Rizik, terus Habib Bahar, terus Habib Jindan dan sebagainya. Kasar-kasar memang. Sejak dulu sampai sekarang kasar. Cuma bedanya kalau Habib-Habib sepuh itu lembut, santun. Karena dia merasa memang ditolong oleh NU, ditolong kayak Wahab Hasbullah, karena diakui menjadi penduduk pribumi. Kalau zaman Belanda diakui sebagai penduduk kelas 2 di atas pribumi. Kalau orang-orang sepuh mengetahui sejarah Habib sepuh itu, main santun-santun.
Tapi Habib-Habib yang berasal dari FPI itu kasar-kasar, bisa dilihat sekarang. Kasarnya, omongnya kasar, membelokkan sejarah, mau ngakui semua diklaim, tahlil diklaim kan gitu. Surabaya diklaim, makam-makam banyak diklaim. Said Maliki diklaim Habib padahal tidak. Nggak, pokoknya urusan mengklaim. Kalau Habib sekarang, ini yang sekarang sebenarnya Habib sekarang ini bukan Habib Sepuh ya yang menentang NU, tapi adalah Habib yang masuk dalam organisasi ex-FPI. Jadi harus dibedakan. Ex-FPI itu tokohnya ya Rizik Syihab, Bahar Smith kan, terus Al-Atos ya, dan itu Habib Jidan, Abu Taufik, Asgaf ya. Saya panggil Habib biar ini menunjukkan bahwa Habib itu gelar pemberian Belanda dan ada sejak pada zaman Belanda. Ini saya berbicara tentang fakta sejarah, bukan ada niatan benci atau tidak. Ini gambar fakta sejarah. Memang gelar Habib itu ada sejak kapan? Gelar Habib ada di Jawa, ya sejak pemerintah Hindia Belanda mendirikan Movie Batavia tahun 1840. Sama biar membedakan antara pendukung Belanda dan Kiai. Jadi kalau dalam perang itu ada beda. Kalau yang melawan Belanda adalah para kiai, waktu itu belum ada organisasi NU. Terus setelah itu ada Bukti Agung dengan gelar Habib. Itu sebagai panggilan Belanda aja. Ya awalnya para Habib itu menang, berhasil dalam menggantung kiai dalam perang Cilegon lewat fatwa-fatwanya di berbagai daerah. Arogan lah padanya. Ini terus setelah perang berakhir di Pandeglang, kemenangan dengan fatwa, maka Habib Utsman Bisa pada tahun 1813 itu meninggal dunia. Nah, kondisi ini ada kekosongan. Kekosongan, Belanda khawatir dengan meninggalnya Habib Muhyiddin saja yang juga melakukan pendekatan fatwa dan menulis kitab-kitab untuk mengalahkan para kiai. Karena pada waktu itu ya sama dengan sekarang. Ada yang pro kiai, ditarik-tarik, ada yang pro Belanda. Mereka yang pro Belanda mereka terpukau dengan wajah Arab bahwa keturunan Rasulullah kan, yakini keturunan Rasulullah. Dulu ada juga kiai-kiai yang pro Belanda yang anggap Habib Rasulullah. Akhirnya kalah gitu. Kalah dalam perang. Tetapi setelah berapa tahun juga Habib Utsman Bijaya meninggal. Belanda khawatir bahwa ini kan juga akan kebangkitan para Gus-Gus terbereke untuk melawan Belanda, maka Belanda membentuk sebuah lembaga baru yaitu Robito Alawiyah. Pertama Perkumpulan Arabitul Alawiyah 1928 ini ya. Ini berbentuk paguyuban perkumpulan. Kemudian pada tahun 1930 ini dibentuklah Robito Alawiyah tahun 1934. Waktu itu NU berdiri pada tahun 1926. Muhammadiyah berdiri tahun 1928.
Syarikat Islam berdiri pada tahun 1905. Nah, berdirinya Robito Alawiyah ini sebenarnya buatan Belanda sebenarnya. Karena di situ ada penyusun Duriah gitu. Ini adalah Van der Beek, langsung aja dipaksakan di situ. Robitul Alawiyin ini menyusun terahnya sendiri, tapi tidak mau menyisakan terah-terah yang lain. Jadi Robitul Alawiyin ini menyusun terah kepada Rasulullah kalau disilah dengan mencakokkan Ubaidillah. Referensinya siapa? Sejarawan dari Belanda Van der Beek. Dia yang membuat. Tujuannya adalah untuk memotong, menghilangkan terah Wali Songo yang selama ini menentang Belanda. Dengan harapan bahwa umat Islam yang ada tidak mengikuti ajaran-ajaran Islam yang disampaikan oleh terah Wali Songo. Baik di Banten, baik di Cirebon maupun di Jawa Timur. Ya, di balik itu ya sebenarnya munculnya Robitul Alawiyin ya Belanda untuk memperkuat, karena Habib Utsman Bijaya kan sudah meninggal. Jadi Belanda ini menggunakan tokoh baru. Di situ makin berkibar bahwa Habib adalah keturunan Rasulullah. Ini pada masa penginggir Belanda pengaruhnya sangat besar, sehingga banyak orang yang percaya kepada Habib. Sampai sekarang pun keturunannya masih ada yang percaya. Nah sekarang pun yaitu muncul lagi di era reformasi. Ini muncul lagi permusuhan. Padahal dulu sudah tidak. Sejak tahun 50-an sampai zaman Pak Harto tidak. Habib tidak bergejolak, tidak memusuhi NU. Bahkan menjadi pengurus PBNU. Padahal pada tahun awal pada zaman Belanda itu tidak ada Habib yang jadi pengurus NU. Habib jadi pengurus NU itu kan mulai banyak sejak zaman Gus Dur tahun 84 sudah mulai dimasukkan. Tetapi pada zamannya Ki Hasyim Asy'ari, zamannya Watan Vidya yang pertama itu Kiai Hasan yang pertama itu nggak ada dalam kepengurusan. Ya adanya Habib itu setelah Gus Dur berkuasa cukup banyak yang masuk ke dalam pengurus PBNU. Di antaranya Habib Lutfi. Tapi kalau pada zaman Belanda itu, pada zaman setelah Indonesia merdeka, setelah orang imigran zaman diperjuangkan oleh Wahab Hasbullah, nah banyak anak-anak para Habib itu dimondokkan ke pesantren Rembang, pesantren orangnya Kiai Bangkalan, kayak pesantrennya ini Tebu Ireng, banyak Habib yang di anak-anaknya yang belajar di pesantren. Dan ayahnya Habib Lutfi itu sangat dekat dengan Kiai Hasyim Asy'ari. Karena apa? Karena merasa berterima kasih sebagai warga negara Indonesia, sehingga tidak perlu pulang lagi ke
Yaman, karena Yaman itu sudah menjadi negara komunis. Jadi karena sebenarnya imigran Yaman, Habib itu harus berterima kasih kepada NU. Nah, Habib yang sepuh saat ini memang tahu sejarah, mengucapkan terima kasih, makanya kan nggak menyerang kepada NU Kultural. Yang menyerang ke NU Kultural itu adalah Habib ex FPI ini. Omongnya kasar, ya ini sama dengan omongannya yang disampaikan pada zaman pemerintah Belanda pada saat Habib Utsman bin Yahya itu mengatakan seperti itu, sama narasinya sama, cintailah Habib, kalau enggak cinta sesat. Dua pembelaan sejarah sama. Oleh karena itu dalam fakta sejarah setelah tahun 1950 sampai pemerintahan baru Presiden Soeharto, para Habib itu banyak berhubungan baik dengan orang-orang NU, baik di kota maupun di desa, baik sekali. Dan orang-orang itu menghormati, bukan menghormati karena sebagai keturunan Rasul, tapi menghormati sebagai sesama Muslim. Diharapkan para kiai dulu itu menjadi orang-orang yang, dan memang akhirnya baik kiai sepuh gitu kan, dididik oleh para kiai dulu sepuh. Tetapi pada masa sekarang ini Habib yang ex-FPI itu melakukan penyerangan terhadap orang-orang NU. Oleh karena itu orang-orang NU Kultural yang masih muda-muda itu berbalas untuk menyerang Habib yang FPI. Apalagi baru ini ada statement dari Bahar Smith ya, menantang mau gelut Kiai Imaduddin. Ini kan sudah tidak benar. Nah, tradisi ini, literasi ini pada zaman dulu itu ya sudah ada, nentang para kiai kan. Karena dulu kan didukung oleh pemerintah Hindia Belanda. Kalau sekarang Habib FPI itu kan tidak didukung pemerintah, musuh pemerintah. Malah pernah ditahan, Bahar Smith pernah ditahan di Nusa Kambangan, juga Rizik Syihab pernah ditahan. Dan sekarang Rizik Syihab ini mau umroh dicekal, tidak boleh pergi umroh kan. Jadi musuhnya. Cuman di sini FPI yang keras-keras itu ngomong binatang kerbau, anjing, babi, kroco itu masih ada orang-orang NU yang di struktural itu membela Habib Rizik dan Habib Bahar Smith. Ya mungkin karena tidak mengerti sejarah tentang hubungan antara NU di zaman dulu dengan para Habib. Jadi Habib FPI itu masih merasa ini apa, berani menentang, bantah-bantah berani. Karena merasa masih didukung, misalnya yang mendukung Gus Miftah, terus ini mantan ketua GP Ansor yang ini jadi ketua Pondok Golkar, Parwantan, dan sebelah dan tokoh NU dari Pasuruan, dari Tegal, dari mereka masih merasa kuat. Kalau soal dukungan dari misalnya Ustadz Wafi itu kan garis lurus wajar itu, memang tidak suka dan tidak mensukai. Misalnya Gus Najib itu juga
wajar dari NU garis lurus dan Kiai Idrus Romli wajar kalau, tetapi karena ada dukungan dari sejumlah pengurus NU ya struktural ya masih berani aja. Coba misalnya pengurus PBNU itu yang masih condong mundur Habib itu ya coba mencatatkan misalnya memang hubungan dengan Habib itu adalah sebatas sebagai hubungan manusia, bukan sebagai keturunan Rasul, karena Habib bukan keturunan Rasul. Ini dari pendekatan sejarah. Kalau dari pendekatan silsilah nasab, ahli nasab, ya memang masih ada yang pro kontra. Tapi kalau pendekatan sejarah itu ya sudah bisa dipastikan bukan keturunan Rasulullah. Kenapa bukan keturunan? Karena pertama itu ya dibelinya di pasar penjualan tenaga kerja. Nggak ada keturunan Rasul yang dijual di tenaga kerja, nggak ada. Mereka kalau nggak kalangan bangsa, kalangan ulama. Yang kedua kata-katanya kasar. Memang para pekerja-pekerja zaman dulu itu kan kasar. Ya, sebenarnya sekarang kasar ya, tambah. Yang ketiga kan antek Belanda, kerja sama Belanda. Dalam sejarah Islam itu tidak ada keturunan Rasulullah yang membela Belanda. Ketiga, keempat ya, namanya Habib ya. Habib itu kan sebenarnya harus baik kalau memang dia itu mengaku baik ke Rasulullah. Tapi faktanya kan tidak baik, ada yang jadi pemimpin komunis kayak Dian Aidit, ada yang nikah siri gegeran sama istrinya kan, Habib Jindan itu kan tidak mencerminkan sebagai seorang dzurriyyah Rasulullah. Sementara generasi cucu pejuang kemerdekaan zaman Belanda ya, misalnya kayak Imad, Gus Arya, terus Gus Fuad dan lain sebagainya, Gus Mukti, itu sepertinya melanjutkan perjuangan kakek-kakeknya dulu saat melawan Belanda. Juga misalnya Gus Abbas Cirebon. Nah, persoalan misalnya di Banten itu ada kubu yang siap mati membela Habib, itu hal wajar karena dulu di Banten itu yang membela para Habib pro Belanda juga ada. Kalau kita teliti ya memang sejak dulu nenek moyangnya ya pro Belanda, membela Belanda. Jadi sekarang kan sudah terbuka gitu. Terbuka bahwa siapa sebenarnya Habib Utsman bin Yahya, Habib itu sebenarnya keturunannya siapa kan gitu. Masa kita percaya dengan mereka nenek moyangnya mendukung Belanda, dan pemerintah menggantung para kiai, membunuh dalam perang, menpenjarakan para kiai yang nggak mau jadi penghulu kan. Apa kita masih percaya supaya itu? Ya tidak. Demikian juga sekarang itu ngomongnya kasar, membalikkan fakta sejarah, mengaku-ngaku NU miliknya dan sebagainya, berbuat bohong, apa kita masih percaya? Nah, oleh karena itu pada saat sekarang ini sebenarnya lanjutan daripada masa pemerintahan Hindia Belanda. Kalau dulu antara ulama-ulama, kiai-kiai, gus-gus melawan Belanda, NU belum berdiri ya. Sudah 18 tahun 1844 sampai
Jepang datang. Terus kemudian saat sekarang juga merupakan ini episodia kedua permusuhan antara Gus-gus NU kultural dengan Habib muda yang ex FPI ini terus menerus hingga sekarang. Yang FPI tetap mengaku bahwa dirinya sebagai keturunan Rasulullah meskipun nenek moyangnya membela Belanda ya. Sementara kiai kultur NU yang dipimpin ini mengikuti pendapatnya Kiai Mat tentang tesisnya ini terus juga berlangsung. Hingga saat ini perseteruan, permusuhan lewat medsos, lewat YouTube ini terus mengalir. Kalau dulu kan lewat pedang kan, bisa perang pedang, perang fatwa kan gitu. Nah kalau sekarang medianya adalah media dari YouTube ini terus. Entah sampai kapan akan berakhir. Yang jelas dalam fakta sejarah zaman Belanda akhirnya para Habib itu kalah. Sejak zaman Belanda dibubarkan. Begitu kapiten-kapitennya juga dibubarkan. Tidak ada kemenangan. Ya untung saja Kiai NU menolong mereka. Tidak menolong ya sudah dipulangkan ke Yaman sana, berkumpul dengan pemerintahan komunis. Nah rupanya sekarang ini mereka tidak bersyukur. Anak-anak muda Habib FPI nggak bersyukur kalau dulunya nenek moyangnya itu ditolong oleh kalau melawan pemerintah saya sudah masuk penjara berapa kali, tapi kalau melawan NU ya habis nanti. Tunggu tanggal mainnya. Karena dulu sudah kalah pada masa agresi militer, Belanda tidak percaya. Pejuang-pejuang mereka tidak percaya, tidak minta nasihat kepada Habib. Meskipun di situ ada Habib Kuital, Habib Sopo, Habib ya, tapi tidak ke sana. Karena para pejuang menganggap Habib Kuital itu kan menantu dari Habib Usman Biaya, jadi enggak sebagai pro Belanda. Karena sebagian besar pada waktu itu memang imigran Yaman, baik dari klan Ba'alawi maupun dari klan Ar-Israt ya, dari kapiten-kapiten yang melindungi orang Arab di kampung Arab memang seperti itu. Masih mengharapkan Belanda datang. Misalnya antara pernikahan hanya boleh dengan kelompok Ba'alawi saja, itu sebenarnya memang taktik. Hanya dengan kelompoknya lah yang lebih baik. Padahal sejarah perkembangan Islam di Indonesia ini salah satunya juga dengan perkawinan, dengan mengawin penduduk asli, sehingga Islam menyebar. Nah, sementara di kolong klan Ba'alawi ya Habib kan tidak mau menikah dengan pribumi. Ya sebenarnya mereka tidak berdakwah ya sebenarnya. Ya hanya baru-baru ini aja dengan sorban, dengan wajah asli Yaman mengatakan justru ini bertanda bahwa mereka dulu tidak berdakwah, berarti Madinah sendiri sehingga wajahnya nggak wajah Islam. Cuman sekarang kan dibalik, saya masih wajahnya asli Yaman, saya keturunan Arab langsung ya tidak. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak membumi, mereka tidak bergaul dengan massa, mereka tidak berdakwah. Berdakwahnya di masjid sendiri. Kalau mendirikan pesantren ini baru-baru aja. Zaman Belanda itu justru menghina apa pesantren orang sarungan, orang butuh. Padahal ya orang sarungan yang mampu menghancurkan Belanda, menjadikan Indonesia merdeka. Nah sekarang ini ikut-ikut mendirikan pesantren mereka dengan
dengan nama pesantren. Tapi setelah mendirikan pesantren tidak kuat bagaimana menjadikan pesantren citra yang baik gitu. Supaya pemirsa YouTube Husnul Mufid, inilah gambaran daripada persatuan antara para kiai ulama dengan para habib zaman dulu dan sekarang. Kalau zaman Hindia Belanda merupakan jilid pertama sebelum kedatangan Jepang. Nah, sekarang setelah reformasi ini juga terjadi perseteruan antara anak-anak muda NU, garis kultural bukan struktural ya, ini dengan Habib-Habib ex-FPI ya. Jadi bukan Habib-Habib yang sepuh. Kalau yang sepuh itu sangat bagus. Ahlaknya Rasulullah yang sepuh, karena tahu bahwa kakeknya dulu, abahnya dulu diselamatkan oleh Bapak Abdullah oleh NU, bilang pada Bung Karno minta dijadikan warga negara asli Indonesia seperti warga yang lain. Tahu, tetapi yang Habib FPI ini, yang FPI ya, yang muda-muda tidak tahu mungkin, sehingga menyenggol melawan NU dengan dalih satu Habib lebih mulia dari 70 ya NU. Nah ini pemicunya. Oleh karena itu saya menyarankan supaya tidak terjadi permusuhan berlanjut, yaitu dakwah dari Habib FPI yang muda-muda itu bahasanya ya haluslah, jangan kasar. Mesti dimaklumi ya, bukan orang Indonesia, orang Jawa ya kasar. Ya ke depan ya Habib Bahar Semet ngomongnya ya harus dirubah, jangan kasar, jangan nang gelut kan gitu. Jangan mengucapkan binatang, babi, anjing. Juga Habib Rizik Syihab jangan menyatakan ya emat belajar di kandang kebo kan. Itu menurut orang-orang Jawa itu sangat kasar sekali. Ya dirubahlah, karena Anda kan di Indonesia kan merupakan imigran. Nanti semakin lama semakin banyak orang-orang yang marah. Meskipun Habib Bahar, Habib Rizik itu kan pendukungnya juga banyak, tapi kalau dipersenkan ya sedikit sekali, lebih banyak dari orang-orang NU. Persoalan tes DNA nggak mau ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau dilakukan tes DNA ya sangat bagus, karena itu menghilangkan prasangka dari kalangan masyarakat NU kultural gitu. Kalau misalnya tes DNA bukan keturunan Rasulullah, keturunan Yahudi, ya sudah gitu. Misalnya tes DNA bahwa itu keturunan Rasulullah, ya sudah selesai. Persoalannya di situ. Jadi perseteruan antara para kiai, para gus dengan Habib ex-FPI ini nantinya akan berakhir jika para Habib itu tes DNA. Kan banyak Habib-Habib itu. Kalau enggak se-Indonesia berapa, 1 juta. Cukup tes 10 orang kan beres. Kalau memang itu keturunan Rasulullah ya kita hormati. Misalnya bukan ya kita hormati. Kenapa sampai meragukan itu keturunan Rasulullah? Ya karena itu tadi, bahwa ucapannya kasar. Secara Rasulullah kan halus. Dibelinya di pasar tenaga kerja. Gak mungkin Rasulullah itu sampai jadi
bekerja jadi budak, kamu ini akan merasakan. Saya kira saya selaku orang sejarah ya, yang mempelajari ilmu sejarah selama 10 tahun, jadi mengerti asal usul dari imigran zaman itu, mengerti. Terus perseteruan antara kiai jilid pertama pada zaman Hindia Belanda dan sekarang juga terjadi perseteruan yang nantinya akan masuk dalam catatan sejarah. Siapakah yang menang? Apakah NU Kultural yang dimotori anak-anak muda melawan Habib ex SPI? Apakah ini menang yang mana? Kita tunggu persoalan ke depan yang ada. Insya Allah pasti ada akhir, ada awal dan akhir. Yang jelas dari fakta sejarah bahwa Habib Usman Biaya itu adalah antek Belanda, meskipun dibantah oleh Buya Arrozi. Ya dimaklum Buya Arrozi kan bukan orang ahli sejarah, tasawuf. Alasannya loh, itu kan yang nulis antek Belanda, yang nulis kan Van der Burg. Ya bukan, Van der Burg tidak menulis kalau Haji Usman bin Yahya itu antek Belanda. Tetapi sejarawan Indonesia yang menulis. Ini dalam buku yang berjudul Pemberontakan Petani, yang menulis dosen Universitas Islam Negeri Jakarta. Itu salah satu, belum yang lain. Dan bukti-bukti makamnya juga ada, yang terbunuh dalam perang Cilegon di Banten ada. Jadi Buya Arrozi seorang ahli tasawuf, kalau bukan ahli sejarah ya jangan bilang seperti itu, jangan begitu Habib Rizik, karena ini yang membaca kan orang banyak, fakta sejarahnya seperti itu. Jangan mengubah fakta sejarah yang ada. Pemirsa YouTube di Indonesia, inilah komentar saya sebagai seorang muslim yang selama ini mempelajari sejarah orang Islam sejak kecil hingga S2 di Sunan Ampel, mempelajari tentang sejarah Islam. Karena sejarah Islam memang harus ditegakkan, fakta sejarah harus ditegakkan, tidak boleh diselewengkan. Kalau dulu memang yang menulis banyak orang Belanda yang menulis sejarah, karena orang-orang Islam tidak ada yang mau menulis, maka saya selaku seorang muslim yang memperdalami ilmu sejarah selama 10 tahun di perguruan tinggi S1 dan 2 gitu. Saya juga pernah mondok di berbagai mondok. Jadi sebenarnya saya kan juga belajar itu di macam-macam, belajar non formal. Pertama saya belajar kepada ayah saya, karena ayah saya seorang guru ngaji di rumah. Sama kakek saya juga seorang guru ngaji, kiai kampung kalau saya. Kakek saya yang di Kudus juga ngajar ngaji di Mas Kiai Tringsing gitu. Kakek saya juga mengajar ngaji di rumah, terus ketua takmir masjid Rogo Jambi pada masa zaman awal kemerdekaan. Bapak saya pada zaman Orde Baru ngajar di rumah. Waktu itu belum ada PPQ gitu. Jadi saya belajar pada ayah saya, pada nenek saya, kemudian belajar sejarah di madrasah, belajar SMP, terus SPG, sekolah guru, terus belajar di perguruan tinggi FKIP, UNED, terus S2 di Sunan Ampel. Jadi prosesnya panjang dalam belajar ilmu agama maupun usaha. Inilah pribadi saya, dan saya kini tinggal di Surabaya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.